Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin ikhwah fillah dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, yaitu segala puji, terima kasih, sanjungan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima setiap saat, setiap kesempatan. Semuanya adalah berasal dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan menambah amal saleh dan tetap mendapatkan fadilah keutamaan talabul ilmi dengan mendengarkan kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab ke-53, antara takut dan harap. Antara takut dan harap, khauf dan raja. Ketahuilah bahwa hal yang terbaik yang dilakukan seorang hamba ketika masih sehat adalah senantiasa takut dan berharap kepada Allah. Kadar rasa takutnya dan harapnya sama. Di saat sakit ia hanya bisa berharap. Dan kaidah-kaidah agama dari Al-Quran dan Sunnah menguatkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-A'raf ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Surat A'raf ayat 99. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Surat Al-Imran ayat 106. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-A'raf ayat 167. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Surat Qari'ah ayat 69. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak. Antara dan takut dan harap bertemu dalam dua ayat yang berbeda dan dalam satu ayat. Hadis-hadis mengenai takut dan harap. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad.
Rawah Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika saja seorang mukmin mengetahui siksaan Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang berambisi kepada surganya. Dan jika saja orang kafir tahu rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari mereka yang putus asa terhadap surganya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran untuk takut kepada siksaan Allah Ta'ala dan agar berharap kepada pahala dan ampunan dan ridhonya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu aw ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jenazah telah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang atau orang laki-laki dengan pundak mereka, jika ia orang salih, ia berkata, segerakan aku, segerakan aku. Dan jika ia bukan orang salih, jenazah itu berkata, celaka, kalian bawa kemana dia? Semuanya mendengar suaranya selain manusia. Jika saja ia mendengarnya, pasti ia pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hambanya tempat tinggal dan apa yang dijanjikan kepada mereka pada saat kematian datang. Dengan demikian seorang mukmin menjadi rindu akan kemuliaan yang dijanjikan Allah kepadanya. Sedangkan orang kafir dan fasik menjadi gelisah karena ditunggu oleh pedihnya siksaan. Sebagian suara ada yang bisa didengar oleh semua makhluk selain manusia, dan ia memang tidak mampu mendengarnya. Ini termasuk keajaiban sebagaimana telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithla dzalik. Rawahu Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, masuk surga sangat dimungkinkan karena amal yang sangat sederhana, sebagaimana masuk neraka. Hendaknya seorang mukmin tidak malas dan taat kepada Allah dan tidak berlebihan dalam maksiat. Bab selanjutnya, bab 54, keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Surat Al-Isra ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surat Isra ayat 109. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Surat An-Najm ayat 59-60. Hadis mengenai keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Hadis yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra 'alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Aku katakan, ya Rasulullah, aku membacakan kepadamu sedangkan ia turun kepadamu. Beliau bersabda, aku senang mendengarnya dari orang lain. Lalu aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa.
hingga sampai ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Lalu beliau bersabda, sekarang cukup. Aku perhatikan beliau, ternyata kedua matanya berlinang air mata. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis disunnahkan mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Itu akan lebih memudahkan seseorang untuk memahami dan menghayatinya, karena tidak disibukkan oleh kaidah bacaan dan tajwidnya. Seorang mukmin diperbolehkan membacakan Al-Quran kepada gurunya. Orang yang lebih mulia tidak perlu merasa turun harga dirinya mendapatkan ilmu dari yang lebih muda. Diperbolehkan meminta bacaan dihentikan jika ada kemaslahatannya. Anjuran agar menghayati Al-Quran saat dibacakan agar terdapat kesan yang mendalam di dalam jiwa. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla di saat ayat-ayat dibaca, dan tetap menjaga ketenangan dan diam serta tidak berteriak-teriak. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qatt. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan sebuah khutbah yang belum pernah ku dengar sama sekali. Beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tiba-tiba para sahabat menutup muka mereka lalu menangis terseduh-seduh. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis, penjelasan seputar kondisi sahabat yang sangat terkesan oleh nasihat lalu menangis karena takut kepada Allah. Anjuran agar meneladani mereka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fid dar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali ke puting susu, dan debu di jalan Allah tidak akan bercampur dengan asap neraka jahanam. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Pelajaran-pelajaran hadis, menangis karena takut kepada Allah Ta'ala bisa menimbulkan keistiqomahan dan menjadi benteng dari api neraka. Keutamaan jihad di jalan Allah. Ini hadisnya masih panjang. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita simak bisa bermanfaat, dan keutamaan-keutamaan yang sudah dianjurkan di sini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, pernah melakukannya saat tidak ada orang sama sekali yang melihat. Kita menyebut nama Allah, mengingat dosa-dosa dan menangis karena takut kepada Allah, maka itu amal ibadah yang sangat luar biasa. Maka tangisan itu bisa menjauhkan dari siksa Allah dan menjadi sebab Allah ridha, karena Allah senang dengan orang yang banyak menangis karena takut dan rindu kepadanya. Dan menyedikitkan tertawa. Rasulullah berpesan untuk mengurangi tertawa yang berlebihan, itu bisa membuat hati menjadi keras. Dan keutamaan tadi yang sudah kita bahas juga, hadis-hadis tentang takut dan harap, antara khauf dan roja. Jadi tidak boleh terlalu takut sampai pesimis, juga tidak boleh terlalu tenang, nyaman karena penuh pengharapan, tapi menggabungkan antara khauf dan raja, antara takut dan penuh harap. Bahwa sifat seorang mukmin selalu berharap kepada Allah dan juga sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab-sebab yang membuat Allah ridha, banyak sebab-sebab juga yang membuat Allah murka. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam umur kita, dalam kesempatan, dalam rezeki, dalam tenaga, dalam segala-galanya. Mudah-mudahan bisa istiqamah di jalan Allah sampai akhir husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.